Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Green. Sobat Green, senang sekali saya Wina Ekawati dapat kembali bertemu dengan Anda pada Bincang Bintang. Dan pada Bincang Bintang kali ini kita akan bertemu dengan seorang tokoh inspiratif. Beliau adalah guru besar dari Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Sobat Green penasaran? Mari ikuti saya. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Wina. Nah, Sobat Green, inilah dia tokoh inspiratif kita yang akan berbincang bersama kita, berbagi tentang pengetahuan dan juga pengalamannya di bidang pekarangan, Profesor Hadi Susilo Arifin. Nah, namun sebelum kita beranjak berbincang-bincang bersama Profesor Hadi, ada baiknya Sobat Green menyimak cuplikan berikut ini. Profesor Hadi Susilo Arifin dilahirkan di Cirebon pada tanggal 6 November 1959. Profesor Hadi adalah dosen Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor sejak tahun 1985. Selain mengajar di IPB, beliau juga merupakan visiting professor di universitas luar negeri seperti di Awaji Landscape Planning and Horticulture Academy atau ALPA, IDEC Hiroshima University Japan, dan Michigan State University USA. Pada tahun 2005, beliau diangkat sebagai guru besar tetap di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor. Kompetensinya di ekologi dan manajemen lanskap dan gelar doktor yang diperolehnya dari The Graduate School of Technology and Science Okayama University Jepang tahun 1998 membuatnya dikenal sebagai profesornya pekarangan. Sejak 2010 hingga sekarang, Profesor Hadi aktif sebagai narasumber di program Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan atau P2KP Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang menangani pemberdayaan pekarangan pada level Dasawisma untuk 400 kota atau kabupaten di Indonesia. Dan sejak awal 2013 menjadi narasumber pada Kebun Bergizi di Posdaya Yayasan Damandiri. Dalam orasi ilmiah Guru Besar IPB pada bulan Desember 2013, Profesor Hadi berbicara mengenai pekarangan kampung untuk konservasi agrobiodiversitas dalam mendukung penganekaragaman dan ketahanan pangan di Indonesia. Kajian pekarangan yang telah dilakukan sejak awal 1990-an didorong oleh satu keinginan, mencari bentuk dan struktur taman rumah Indonesia. Oke, nah itu Prof tadi dari cuplikan itu terlihat sekali kalau Profesor itu sudah sangat expert di bidang pekarangan ya. Nah ini yang menarik sebenarnya karena menurut saya sendiri dan mungkin menurut beberapa orang gitu di luaran bahwa pekarangan itu kan cuman suatu tempat di mana kita menanam tanaman hias atau ya tanaman-tanaman biasa saja biar rumah kita terlihat lebih asri. Hanya sampai di situ saja ini di konsep pekarangan di pikiran saya. Nah kalau konsep pekarangan gitu di pikiran dari Profesor Hadi sendiri itu seperti apa sih? Ya, jadi Mbak Wina, kalau kita berbicara pekarangan, sebenarnya hampir semua orang sudah tahu ya, karena definisi dari pekarangan itu sendiri kan sebidang lahan yang ada di sekitar rumah. Jadi kalau bukan rumah, kita tidak akan menyebutnya dengan pekarangan. Jadi yang jelas dia ada di sekitar rumah, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Nah, dalam istilah lain memang bisa saja orang menyebutnya taman rumah. Dalam bahasa Inggris juga kita menyebutnya home garden. Tapi bahwa ketika kita berbicara pekarangan, dia merupakan suatu media yang bisa ditanami dengan aneka ragam jenis tanaman dan juga bisa untuk beternak
Kalau dia memiliki sumber daya air yang bagus, bahkan kita bisa memiliki kolam. Oke. Nah, dengan demikian bahwa pekarangan ini adalah suatu sumber daya pertanian. Oke. Ya, jadi nggak hanya tanaman saja ya, kita kan pasti betul, juga tanaman betul saja. sekali. Jadi orang barangkali berpikirnya hanya tanaman, bahkan kalau di kota ya tanaman hias untuk keindahan, dan banyak orang berpikir ketika berbicara pekarangan yang bisa menghasilkan, itu kan di perdesaan. Padahal dalam pengertian apapun menghasilkan, termasuk tanaman hias, ya. Jadi pekarangan ini bisa menghasilkan dari aneka macam produksinya. Tadi saya sebutkan bisa dari tanaman, bisa dari ternak, bisa dari ikan. Aneka ragam banyak. Betul. Sehingga di dalam pekarangan itu kita konsep saya mengutamakan bagaimana keanekaragaman pertanian, atau kita sebut dengan agro biodiversity. Oke, sip. Nah, kalau di situ kan emang aneka ragam sekali. Saya lihat dari pekarangannya Bapak memang sangat beraneka ragam. Ada macam-macam ya, ada dari angsa sampai kolam. Iya, Jadi dan kita lihat ada kupu-kupu, ada capung merah. Betul gitu sekali, ya. sangat beraneka ragam sekali spesies yang ada di sini. Namun mungkin Bapak juga bisa menjelaskan atau menceritakan sedikit awal mulanya nih bisa sampai tertarik kok, bisa sampai tertarik ini loh bidang ini yang saya minati begitu, pekarangan. Kenapa? Iya, tentu saja setelah saya usai kuliah dan saya mendapat kesempatan untuk menjadi dosen, gitu ya. Dosen waktu itu memang agronomi. Nah, di dalam departemen agronomi itu ada satu program studi yang disebut dengan arsitektur pertamanan pada waktu tahun 85. Jadi saya lulus 83. Kemudian kami bersama-sama dengan senior kami, Insinyur Zain Rahman, dan kami membentuk program studi arsitektur pertamanan pada tahun 85. Nah, ketika itu dalam benak saya bagaimana bisa mendeskripsikan taman Indonesia. Karena kalau kita lihat dari literatur itu kan ada taman Jepang, ada taman Eropa, ya, ada taman Islam yang rata-rata dari Timur Tengah dan sebagainya. Tapi untuk taman Indonesia kita masih mencari bentuk. Dan dalam pikiran saya ketika saya pertama kali menjadi dosen, saya punya obsesi untuk mendeskripsikan taman Indonesia adalah dari strukturnya, ya, struktur tamannya. Dan yang paling akrab dengan kita adalah pekarangan. Karena pekarangan ada dimanapun, meskipun nanti di dalam cirinya tentu ada pekarangan Sunda, ada pekarangan Jawa, ada pekarangan Bali, ya. Dan itu tidak dibedakan dari desain, tapi dibedakan dari struktur. Jadi misalnya kalau di Sunda, karena Jawa Barat itu memiliki curah hujan yang tinggi, biasanya dicirikan kalau di perdesaan itu selalu ada kolam ikan, ya. Kemudian kalau di Bali dengan konsep filosofi Trihita Karana, ada Parahyangan, ada Pawongan, ada Palemahan, mereka juga membagi tata ruang di dalam pekarangan. Jadi di mana Parahyangan biasanya tempat suci, tempat letaknya pura, sehingga di sekitarnya akan ada tanaman hias. Tapi ketika di Pawongan atau di Palemahan, maka di situ ada peruntukan untuk kebutuhan manusia. Jadi ada untuk pangan, lalu di Palemahan ada umbi-umbian dan sebagainya. Oke, ini kalau misalnya bicara tentang konsep pekarangan Indonesia bakalan bisa berhari-hari kayaknya Pak. Betul, ya? karena beragam macamnya juga sangat banyak. Di Indonesia sendiri itu beragam sekali. Betul. Nah, tapi ini kan masalah tentang bidang pekarangan ini tentunya pasti sebagai seorang yang mendalaminya nggak selalu lancar lah. Mungkin ada kendalanya nggak sih Pak mungkin ketika mendalami bidang ini? Saya dapat kesempatan melanjutkan S3 di Jepang pada tahun 94 ya. Dan saya mulai terinspirasi untuk mendalami pekarangan ketika profesor saya di Jepang, pembimbing utama saya, Profesor Kyozo Chiba, beliau menanyakan, ngapain kamu jauh-jauh datang ke Jepang kalau harus belajar taman Jepang misalnya? Lalu buat apa? Anda punya pekarangan di Indonesia, seharusnya kamu belajar pekarangan dan kembali ke Indonesia menerapkan. Nah, ketika itulah saya benar-benar menekuni pekarangan, dan dari situlah saya terdorong setelah pulang dari mengambil S3, saya tetap menekuni pekarangan sampai saat ini. Nah, kalau dari kendala, tentu saja kita melihat bahwa
kecenderungan masyarakat kota misalnya ya, bahwa pekarangan hanya untuk estetika. Yang tadi di awal kita sebutkan. Betul. Padahal kita harus memperkenalkan ya, selain estetika juga ada jasa produksi. Ya, dia bisa memproduksi pangan dalam arti luas ya, pangan dalam arti luas. Dia bisa untuk penghasil karbohidrat, misalnya dari umbi-umbian ya. Nah, ini adalah potensi. Belum lagi tanaman obat, tanaman bumbu, ya. Lalu ada tanaman apa namanya? Hias juga, ada tanaman bahan baku industri dan sebagainya. Banyak sekali ya, Banyak yang sekali. bisa ditanam di pekarangan kita. Betul. Oke, nah tadi kan Bapak sudah sebutkan tuh, ada tanaman pangan yang bisa ditanam gitu kan, macam-macam. Ini kan ada kaitannya juga mungkin dengan kiprah Bapak nih, di program P2KP ya? Iya. Oke, program Percepatan penganekaragaman konsumsi pangan. Dan ini intinya bagaimana pekarangan bisa mendukung ketahanan pangan keluarga. Itu dia, kan inovatif sekali ya, nggak kepikiran gitu. Pekarangan bisa mendukung ketahanan pangan keluarga. Iya. Itu awal konsepnya sendiri itu dari mana sih Pak? Iya, jadi sebenarnya dari disertasi saya ketika saya menyusun disertasi S3, saya menemukan suatu formula yang kita sebut dengan the critical minimum size of pekarangan. Jadi ukuran terkecil bagi sebuah pekarangan tentu dengan indikatornya adalah ekologis. Saya menggunakan keragaman horizontal di mana saya mendeskripsikan bahwa di pekarangan harus ada 8 kelompok tanaman, ya, penghasil pati, ya, buah-buahan, kemudian tanaman obat, tanaman bumbu, kemudian tanaman bahan baku industri, sampai dengan tanaman lain-lain ya. Tanaman lain-lain itu misalnya peneduh, atau dia bisa sebagai bahan kayu bakar, bisa untuk bahan handicraft. Jadi kami mendeskripsikan itu. Kemudian ada keragaman vertikal. Nah, keragaman vertikal saya menyebutnya dari strata 1 sampai strata 5. Oh, ada stratanya. Iya. Jadi strata 1 seperti Mbak Wina lihat di pekarangan saya ini ada rumput, ya, ada herbaceous itu kurang dari 1 meter kita sebut strata 1. Lalu ada tanaman lain misalnya semak gitu ya, dari 1 meter sampai 2 meter kita sebut dengan strata 2. Lalu ada perdu kecil dari 2 meter sampai 5 meter kita sebut dengan strata 3. Lalu 5 meter sampai 10 meter itu bisa kita sebut dengan perdu besar atau pohon kecil. Itu strata 4, kemudian lebih dari 10 meter kita sebut dengan pohon tinggi, itu adalah strata 5. Nah, di sini bisa kita lihat, kita bisa lihat ya, jadi sampai kelapa, pete ini kita sebut strata 5, karena lebih dari 10 meter. Nah, dengan asumsi kombinasi antara keragaman horizontal, yang saya mengelompokkan 8 jenis tanaman, kemudian dengan keragaman vertikal, strata 1, 2, 3, 4, 5, maka the critical minimum size of pekarangan, yang itu merupakan novelty dari disertasi saya, adalah 100 meter persegi. Pekarangan sering diabaikan oleh orang-orang sebagai unit lahan pertanian. Kita berpikir lahan pertanian itu sawah ya, perkebunan atau sampai tegalan kebun. Betul. Padahal kami berpikir dengan 100 meter persegi bisa mengkombinasikan dua keragaman tadi, horizontal dan vertikal, maka kita bisa menghasilkan pangan. Tidak hanya sumber karbohidrat, tapi tadi obat-obatan, bumbu ya, dan sebagainya. Sehingga dari unit terkecil yang ada di sekitar rumah, saya pikir kalau kita revitalize, kita berdayakan kembali, maka pekarangan sekecil apapun paling tidak akan memberi kontribusi pangan pada pemiliknya, pada keluarganya. Paling tidak menambah suplemen ya, kebutuhan pangan. Kalau tidak bisa memenuhi kebutuhan pangan seluruhnya. Dan bahkan untuk pekarangan-pekarangan yang lebih luas, sehingga bisa memberi hasil yang lebih dan bisa dijual. Ini kan hanya additional income, merupakan ekonomi kreatif. Ya. Ketika pekarangan itu menghasilkan produksi pada unit keluarga, jadi misalnya begini Mbak Wina, ketika satu keluarga itu tahan pangan, artinya
RT itu kan terdiri dari keluarga-keluarga. Insya Allah satu RT akan tahan. Ketika tiap RT itu memiliki ketahanan pangan, maka satu kelurahan, satu desa harusnya akan tahan. Efek domino pada akhirnya negara. Betul, dari desa ke kecamatan, setiap kecamatan ke kabupaten, setiap kabupaten ke provinsi, setiap provinsi tahan, artinya satu negara Indonesia ini harusnya bisa tahan. Nah, kalau saya berpikir mulai dari yang paling kecil pada level keluarga. Jadi ketika satu unit pekarangan itu memiliki ketahanan pangan, dia tidak bisa berdiri sendiri. Harus dalam suatu unit kawasan. Kalau di dalam orasi saya kan dalam satu kampung untuk ketahanan pangan. Artinya bahwa unit keluarga tidak bisa berdiri sendiri manakala dia punya kelebihan produksi. Nah, kalau dalam satu pekarangan kelebihan produksi mungkin seikat, 2 ikat, 3 ikat rambutan jualnya juga susah. Ya, 3, 4, 5 butir telur per hari juga jualnya susah. Tapi ketika satu kampung panen bersama-sama, di situ ada koperasinya, menjualnya akan lebih mudah. Dan bisa dijual ke supermarket dan sebagainya. Problemnya itu manakala para rumah tangga, ya, smallholder ini untuk berkelanjutan. Jadi biasanya mereka kehabisan bibit. Bagaimana suatu kawasan dalam bentuk apakah itu kampung, apakah itu desa, itu memiliki kebun bibit untuk keberlanjutan dari pekarangan itu sendiri. Iya. Jadi biasanya dikelola oleh wanita kelompok tani, ya, KWT kelompok wanita tani. Kemudian mereka membentuk kebun bibit dan kebun bibit itu diberdayakan sedemikian rupa sehingga kapan saja masyarakat yang memerlukan benih, yang memerlukan bibit itu bisa diambil dari kebun bibit desa. Oke, ternyata dari pekarangan ini bisa membuat program menginspirasi berbagai macam program yang pada akhirnya berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, ya Pak, ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan, dan itu diperlukan semangat yang tinggi dari masyarakat itu sendiri untuk mengadopsi konsep tersebut, ya Pak, ya, dan mengaplikasikannya di rumah. Betul. Nah, ngomong-ngomong mengaplikasikan di rumah, mungkin Profesor Hadi bisa memberikan tips atau cara-cara bagaimana sih kita, kalau misalkan mungkin di perkotaan pekarangan nggak terlalu besar nih, ya kan, nggak sampai 100 meter persegi. Nah, bagaimana caranya biar pekarangan kita ini bisa tetap optimal begitu? Tadi itu bisa memberikan fungsi ketahanan pangan juga, atau mungkin agrobiodiversitasnya. Caranya bagaimana? Jadi sebenarnya kalau kita membuat satu konsep pekarangan itu kan berbasisnya ekologi, ya. Jadi tidak bisa disamakan. Tentu apapun kondisinya bisa kita kembangkan. Khususnya untuk lahan sempit di perkotaan, maka ada beberapa teknik. Ya, misalnya saja kita menggunakan dengan hanging garden. Nah, ini yang ada di belakang ini, jangan digantung-gantung, ya, pot gantungnya. Kemudian kita sebut juga secara general adalah vertical garden, atau barangkali kalau di IPB mahasiswa mengenal dengan vertikultur, ya, membuat suatu pola tanam secara vertikal ke atas. Dan ini untuk mengatasi lahan yang sempit. Bisa memanfaatkan dinding rumah juga. Betul, ya, untuk taman dinding. Kemudian juga kalau kita punya lahan yang sempit memanjang, misalnya hanya di depan rumah 2 meter lebarnya, tapi sepanjang teras kan lumayan, bisa 5 meter, bahkan bisa 10 meter, tapi lebarnya hanya 1 meter gitu, 2 meter. Kenapa kita tidak menggunakan dengan vertical garden tadi? Misalnya kita sebut dengan eco screen. Ecological screen, jadi dengan tirai, jadi tanaman yang merambat itu kan hanya dalam beberapa lebar beberapa puluh senti, misalnya untuk timun, ya, kemudian labu, kemudian paria, kemudian emes, itu kan bisa dirambatkan. Jadi dengan hanya lebar 20 cm tapi memanjang, lalu kita punya screen, kita punya ajir, kita punya bentang jala kawat misalnya, dan itu bisa dirambatkan dan itu bisa dimanfaatkan. Ya, siapa bilang nanam timun biasanya di kebun doang? Betul. Di dinding kita, atau pakai tadi itu iya. Atau misalnya dengan menggunakan pot
pot. Kita sudah mengenal dengan tabulam pot, ya. Itu karena mengatasi selain lahannya sempit. Jadi kalau dengan pot itu kan potnya juga bisa ditinggikan, bisa direndahkan, sehingga dari space yang hampir sama kita bisa bertumpuk. Pada prinsipnya pertanian itu kan memanen energi matahari. Semakin banyak ditangkap, artinya energi matahari itu semakin dimanfaatkan. Karena itu basis saya tadi dengan 100 meter persegi itu kan ada keragaman vertikal. Jadi tanaman yang paling tinggi menangkap energi matahari. Nah di sini di rumah saya ini pekarangan ini ada pete, ada kelapa gitu ya, ada sawo duren. Ini paling tinggi ya. Kemudian di bawahnya ada lagi, ada pisang, ada macam-macam. Ini ada sukun yang belum besar, ada nangka, ada jambu air. Iya, itu ditangkap lagi sampai ke rerumputan, sampai beberapa umbi-umbian itu adanya di bawah, dan dia masih menangkap energi matahari dengan baik. Dan ini kiat untuk terutama pekarangan sempit, jadi dengan pot atau polybag. Jadi tadi konsep vertical garden itu untuk tanah yang lahan yang sempit atau tanahnya tidak subur, sehingga ditanami langsung tidak bagus. Misalnya dia terlalu kering ya, sehingga perlu air yang banyak, baru disiram langsung habis airnya, atau juga sering tergenang sehingga terlalu banyak air. Maka konsep tabula pot, konsep di polybag, konsep vertical garden boleh diterapkan. Ya, jadi ada beberapa kondisional, jangan sampai pukul rata, tanahnya lebar, subur, luas, tapi juga pakai polybag, kan sayang gitu. Ini yang perlu kita tanamkan konsep itu pada masyarakat. Harus lihat dulu karakteristik dari si lahan pekarangan itu bagaimana begitu ya. Nah, sekarang mungkin sudah 21 ya Pak, berarti 21 tahun nih. Betul. 21 tahun nih kan mendalami bidang pekarangan. Betul. Nah, ada nggak sih harapan Bapak atau sudah punya nih, punya planningnya apa, sudah ada tapi masih menuju ke sana begitu. Kira-kira apa bisa? Saya mencoba membuat peta jalan atau kita sebut dengan roadmap ya, terutama karena saya ini adalah dosen peneliti, jadi konsep saya adalah konsep di dalam penelitian. Jadi bagaimana research and development dari pekarangan itu sendiri, saya mencoba selama 25 tahun. Tentu roadmapnya sih saya buat ketika tahun 98, kilas balik dari tahun 93 ya, 5 tahun sebelumnya, karena itu kan 98, lalu 5 tahun ke depan sampai 2003, 2003, 2008, 2013 sampai tahun kemarin sehingga saya berorasi. Dan sampai saat ini saya punya planning sampai 2018. Wow, visioner Nah, betul. Udah sampai 2018. Nah, dari situ betul. Jadi penelitiannya apa, pengembangannya bagaimana, lalu produknya apa. Nah, tentu kami mendeskripsikan pekarangan-pekarangan di Indonesia. Jadi tipologi pekarangannya. Sesudah itu bagaimana kita merekonstruksi, jadi sesuai dengan hasil kajian, tapi kami tidak melepas dari pekarangan yang ada dengan basis local knowledge, pengetahuan masyarakat, misalnya Pasundan dengan Jawa, dengan Bali, dengan Minang, itu kan beda-beda. Kita himpun, munculnya tipologi ya. Lalu kita rekonstruksi lagi dari kearifan lokal mereka. Sebenarnya pekarangan yang baik itu yang bagaimana gitu. Jadi sebenarnya kami tidak membuat sesuatu yang benar-benar baru ya. Ilmunya iya kita deskripsikan, kita inventory ya, sehingga ada pengetahuan begini. Sesudah rekonstruksi ada modelnya ya, kita implementasikan. Ya. Nah, ketika diimplementasikan ini sudah dalam taraf bagaimana diimplementasikan lewat P2KP, diimplementasikan di kebun bergizi, KRPL ya, kawasan rumah pangan lestari, sampai pada akhirnya produk yang lain ya bisa menghasilkan tulisan ya, paper, buku-buku. Nah, paper ini kan bisa untuk jurnal nasional, jurnal internasional. Iya, betul. Itu output, lalu penggunanya. Jadi bisa digunakan oleh Kementerian Pertanian, bisa digunakan oleh Rural Development Institute, bisa digunakan oleh tadi Posdaya dengan Yayasan Mandirinya ya. Dan juga bisa dipakai untuk KKP. Jadi sekarang misalnya di Fakultas Pertanian, program KKP-nya itu berbasis untuk pengembangan sawah dan pekarangan. Jadi dalam skala luasnya bagaimana sawah itu supaya bisa berkelanjutan,
pekarangan juga bisa diberdayakan kembali. Nah, ini target-target ya, artinya bahwa pekarangan ini bisa menjadi suatu program nasional. Karena banyak sekali yang bisa diambil, misalnya saja untuk keamanan pangan. Tadi kan kita baru ketahanan pangan. Dengan keamanan pangan kita menanam, kita bisa mengatur pupuk apa yang harus kita pakai gitu ya. Jadi lebih terjamin ya. Betul, kalau kita tidak mau menggunakan bahan-bahan kimia misalnya ya, pestisidanya alami, atau kalau bisa dengan mekanik saja kita petes gitu kalau dia berbahaya gitu kan. Dan kita menjamin produknya itu aman dimakan, termasuk ternak, juga ikan. Oke, itu berarti jawaban untuk orang-orang yang suka ragu nih ya untuk membeli di pasar atau apa. Kan sekarang banyak isu-isu kalau pakai inilah formalin lah, kan katanya buah pun dikasih formalin, itu kan luar biasa. Jadi ya tentu pengawet dan sebagainya. Jadi justru di dalam pekarangan ini si pemiliknya akan bisa mengkontrol dan bisa menghasilkan produk yang terbaik bagi keluarganya. Ya, jadi apakah itu cabai, apakah itu tomat, dengan barangkali berkembangnya pertanian organik gitu ya, itu bisa dipraktekkan karena skalanya juga bukan skala besar gitu ya, termasuk ayam. Jadi kami punya ayam, pakannya ya pakan alami, bahkan dikencar, kata orang Sunda itu dibiarkan gitu ya, tidak di kandang, dia mencari makan sendiri, dan itu rasa telurnya lebih lezat gitu ya, daripada ayam-ayam yang diberi pakan misalnya pelet dan sebagainya ya. Begitu juga ikan. Jadi kita bisa mengontrolnya untuk keamanan pangan bagi keluarga itu sendiri. Jadi itu ya harapan Bapak. Jadi pengennya nanti ada konsep selanjutnya adalah keamanan pangan. Betul. Ya ini sebenarnya udah diterapkan berbarengan ya. Dan kami bekerja sama penelitian dalam waktu 5 tahun ya. Jadi 2013 insya Allah sampai 2018 kita pertukaran ya, pertukaran ilmu, pertukaran pengalaman antara Satoyama, Sato Umi di Jepang, pekarangan di Indonesia, dan Kihamba dan Shamba di Tanzania, dan kami termasuk ke Zanzibar. Proyeknya sangat luar biasa sekali ya Pak. Nah, semoga nih proyek Bapak ini sampai 2018 nanti, dan mungkin selanjutnya, mungkin nanti ada proyek selanjutnya lagi. Amin. Bisa lancar ya Pak, dan bisa memberikan manfaat juga nggak cuma untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia mungkin ya, bisa saya berharap melanglang buana lebih jauh lagi. Amin. Begitu. Amin. Nah Bapak, saya sendiri sebenarnya masih banyak sekali pertanyaan di kepala saya. Namun ternyata waktu juga nih yang harus memisahkan kita. Dan sekali lagi terima kasih sudah mau menerima saya di rumah Bapak ini, dan nanti mungkin kalau misalnya saya pengen kesini lagi, boleh lah ya. Kapan saja silakan Mbak Wina, welcome. Karena sangat asli sekali, sangat terima kasih sekali begitu. Oke lah, Sobat Green, terima kasih ya, dan semoga tadi bincang-bincang saya dengan Profesor Hadi ini bisa memberikan manfaat untuk Anda. Dan bagi Anda yang memiliki pekarangan di rumah, nah dari sekarang coba manfaatkanlah itu pekarangan ya. Walaupun sempit, tadi ada berbagai banyak teknik yang bisa Anda lakukan. Nah, jadi saya Wina Ekawati dan seluruh kru pamit undur diri. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Green.